Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan selalu semangat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tiada hari tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap saat kita selalu disertai oleh Tuhan. Apabila kita mengamati kehidupan orang-orang di sekitar kita, tentu termasuk diri kita sendiri, ada orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan dengan tekun. Ada yang ibadahnya biasa-biasa saja, kadang mengikuti ibadah di gereja, kadang tidak, kadang mengikuti persekutuan rohani, kadang juga tidak. Ada juga orang yang apatis, kurang percaya akan keberadaan Tuhan, lebih mengandalkan pikiran manusia daripada mengandalkan Tuhan. Mengapa bisa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan? Karena manusia itu mempunyai konsep kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan juga kecerdasan spiritual. Ketiga konsep ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama kita ambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh mengucap syukur kepadamu, boleh untuk bersujud, bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur karena kasih dan rahmat-Mu selalu Engkau berikan setiap hari dengan tidak ada habis-habisnya. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak bersama firman Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu kita yang mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tentu yang lebih berbahagia kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan ini diberi tema menikmati hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan emosi. Kecerdasan intelektual menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, ilmu pengetahuan. Dengan kecerdasan intelektual, seseorang akan mampu memiliki analisa yang tepat. Kecerdasan emosi menjadikan seseorang mampu mengelola emosi dan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, mampu memotivasi diri sendiri, mampu berinteraksi sosial. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menjadi penentu arah, panduan hidup atau hati nurani, sehingga memahami arti dan nilai hidup. Dengan kecerdasan spiritual, seseorang berani mengambil risiko,
karena kesabaran dan keteguhan hati didasari iman kepada Tuhan. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Namun demikian, kecerdasan spiritual tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, karena diperlukan keseimbangan dari kecerdasan emosi dan juga dari kecerdasan intelektual. Pada diri seseorang seharusnya kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual agar ada keseimbangan, dapat bersinergi, menghasilkan jiwa raga yang sehat. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu kecerdasan spiritual kita menjadi panduan untuk mengelola kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosi. Iman kita kepada Tuhan harus menjadi dasar untuk mengelola emosi dan intelektual kita. Kita harus dapat menikmati hadirat Tuhan, harus dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sehingga roh kita dapat menguasai jiwa dan tubuh kita. Sebagai anak-anak Tuhan harus dapat meluangkan waktu secara khusus untuk menikmati kehadiran Tuhan, yaitu dengan bersaat teduh bersama Tuhan secara pribadi. Di dalam saat teduh kita dapat berdoa, membaca firman Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, menikmati kehadiran Tuhan secara pribadi. Kita dapat melakukan introspeksi diri, bertobat dengan remuk hati, berkomitmen untuk memperbaiki diri, memohon pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan, sehingga kita dapat memahami arti hidup kita dalam memiliki arah hidup yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita dapat mengelola intelektual dan juga mengelola emosi kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan menikmati kehadiran Tuhan, kita dapat menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan Tuhan Yesus berkenan untuk menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur melalui firman-Mu ini Engkau mengajar kami supaya kami hidup yang taat dan setia kepadamu dan selalu rindu untuk menikmati kehadiran-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat mengelola intelektual dan emosi kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Tuhan, layakkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan melalui jamah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih sayang. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau cukupkan kebutuhan kami hari lepas hari karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali.